Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua. Ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah menolak tawaran dari 3 klub selama musim panas untuk pemain muda Giancarlo Simic. Keputusan ini muncul seiring dengan krisis cedera yang melanda lini belakang Milan. Giancarlo Simic yang bermain untuk tim Primavera Milan diperkirakan akan dipanggil oleh pelatih Stefano Pioli untuk pertandingan melawan Udinese. Ini terjadi karena sejumlah pemain belakang Milan seperti Simon Kjaer, Pierre Kalulu dan Marco Pellegrino sedang cedera. Dengan demikian, hanya tersisa Fikayo Tomori dan Malik Thiaw sebagai pilihan yang siap bermain. Giancarlo Simic telah menunjukkan performa mengesankan, terutama dalam musim lalu bersama tim Primavera Milan. Keberhasilan ini membawanya bergabung dengan skuad senior I Rossoneri untuk tur pramusim di Amerika Serikat di musim panas kemarin. Bahkan, dia sempat tampil melawan Real Madrid. Giancarlo Simic yang direkrut dari Stuttgart dianggap sebagai bek serba bisa dengan potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Dan kepercayaan ini diberikan oleh staf teknis Milan, termasuk pelatih Ignazio Abate. Meskipun ada minat dari klub-klub lain seperti Frosinone, Klub Brugge dan Nottingham Forest, AC Milan menolak tawaran mereka untuk pemain muda ini. Keputusan akhir mengenai masa depan Simic akan dibahas dalam pertemuan antara manajemen klub dan agen sang pemain. Giancarlo Simic adalah salah satu bakat muda yang diharapkan oleh Milan dan klub tampaknya ingin memberinya kesempatan untuk berkembang di skuad senior. Jalan untuk menjalani debut di tim senior semakin terbuka setelah banyaknya bek inti yang bertumbangan karena masalah cedera. Masa depan Stefano Pioli sebagai pelatih kepala AC Milan semakin menjadi bahan spekulasi di kalangan para penggemar. Sebuah laporan terbaru menyoroti bahwa hasil di kompetisi Eropa akan menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan kepemimpinan Pioli. Media La Repubblica mengungkapkan bahwa serangkaian hasil buruk yang dialami Milan dalam beberapa pertandingan terakhir telah menimbulkan keraguan mengenai masa depan Pioli. Kritik tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada sikap tim di pertandingan-pertandingan krusial seperti saat melawan Juventus, Paris Saint-Germain, dan Napoli. Lebih lanjut, situasi dalam ruang ganti tim juga menjadi perhatian. Suasana di sana yang selalu menjadi salah satu keunggulan manajemen Pioli tampaknya semakin memburuk. Hal itu terlihat dari pernyataan Davide Calabria setelah pertandingan melawan PSG, serta reaksi marah Rafael Leao dan Olivier Giroud saat mereka ditarik keluar dalam pertandingan melawan Napoli. Laporan ini juga mengemukakan kemungkinan pertanyaan besar tentang masa depan Pioli setelah babak penyisihan grup Liga Champions selesai. Jika AC Milan gagal melaju ke babak musim gugur Liga Champions, maka posisi Pioli sebagai pelatih kepala akan dimakzulkan oleh manajemen klub. Saat ini AC Milan masih terbenam di dasar klasemen grup F Liga Champions dengan hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan. Paris Saint-Germain masih memimpin dengan 6 poin, disusul Borussia Dortmund dan Newcastle United yang masing-masing mengoleksi 4 poin. Stefano Pioli kembali mendapati dirinya dalam sorotan setelah 3 insiden kontroversial dan beberapa pekan terakhir yang telah menciptakan keraguan tentang kemampuannya untuk mengendalikan ruang ganti tim. Laporan terbaru mengklaim bahwa Stefano Pioli perlu kembali membuktikan dirinya. Jurnalis Daniel Longo, penulis untuk calciomercato.com, menyoroti bahwa Milan telah membuka semua kerapuhan klub saat ini dalam pertandingan melawan Napoli yang berakhir imbang 2-2 di Stadio Diego Armando Maradona. Meskipun Milan sempat unggul 2-0, I Rossoneri gagal mempertahankan keunggulan tersebut di babak kedua. Ketegangan dan kegelisahan Pioli telah terbaca jelas dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan. Hal ini terlihat dalam tingkah laku pemain-pemain Rossoneri selama pertandingan,
terutama Olivier Giroud yang tampak kesal karena digantikan meski berpotensi mencetak hat-trick. Giroud bahkan beberapa saat duduk sendirian di pinggir lapangan menunjukkan ketidakpuasannya. Selain Olivier Giroud, Rafael Leao juga tampak tidak senang ketika harus ditarik keluar dari lapangan. Ia mendatangi Pioli untuk meminta penjelasan. Reaksi dramatis ini terjadi setelah Pioli melakukan pergantian ganda dengan memasukkan Noah Okafor dan Luka Jovic. Walaupun beberapa pemain mencoba meredakan situasi, seperti Giroud yang menyatakan bahwa tidak ada masalah, namun insiden seperti itu menjadi perhatian serius, terutama setelah adanya salah paham antara Davide Calabria dengan Pioli usai kekalahan telak 3-0 di Paris. Saat ini, Stefano Pioli dihadapkan pada tugas berat untuk mengatasi ketidakpuasan dalam timnya. Ini adalah tanda bahwa masalah di ruang ganti harus segera diatasi sebelum terlambat. Harmoni yang pernah terlihat di awal musim harus kembali ditemukan untuk mempertahankan performa Rossoneri di puncak kompetisi. AC Milan baru-baru ini membayar denda sebesar 20 juta euro yang seharusnya dibayarkan oleh Los Lille sebagai akibat dari kontroversi yang melibatkan pemain mereka Rafael Leao. Denda ini dikeluarkan sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrak Leao saat ia meninggalkan Sporting Lisbon sebagai agen bebas pada tahun 2018. Rafael Leao yang dibeli oleh Milan dari Lille pada musim panas 2019 seharga 29,5 juta euro awalnya memiliki kesepakatan yang memotong 15% dari biaya penjualannya untuk masa depan. Namun setelah meninjau dokumen finansial klub, angka tersebut telah berubah. Saat ini, nilai Leao telah meningkat menjadi 49,5 juta euro untuk membelinya dari Lille. Milan telah memutuskan untuk membayar denda penuh 20 juta euro yang seharusnya dibayarkan oleh Lille kepada Sporting Lisbon. Sebagai imbalannya, Lille telah menghapus potongan 15% dari biaya transfer di masa depan. Hal ini mengisyaratkan bahwa AC Milan memiliki rencana untuk menjual Leao di masa mendatang dan ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari transfernya tanpa harus membaginya dengan mantan klubnya. Leao sendiri telah menandatangani kontrak baru dengan Milan yang akan berlaku hingga Juni 2028 dengan gaji yang lebih baik. Ini adalah indikasi bahwa AC Milan melihat masa depan yang cerah untuk pemain Portugal ini, baik dari segi taktikal maupun dari sisi finansial. AC Milan tengah mencari striker berikutnya yang memiliki perawakan mengesankan seperti Olivier Giroud yang telah memberikan dampak positif pada performa tim sepanjang musim ini. Kabar ini diungkapkan dalam sebuah laporan terbaru dari Italia. Dilansir oleh calciomercato.com, Milan sedang berburu pemain dengan karakteristik tertentu dan salah satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Pemain berusia 20 tahun ini menjadi sorotan karena tingginya yang mencapai 1,94 meter dan kemampuannya mencetak 6 gol dalam 12 penampilan bersama tim Bundesliga tersebut sejauh musim ini. AC Milan telah melacak Sesko sebelumnya, bahkan sebelum kepindahannya dari RB Salzburg ke Leipzig. Paolo Maldini, mantan direktur teknis Milan, bahkan sempat bertemu dengan agen pemain ini. Meski Sesko adalah incaran utama, namun tantangan finansial tampaknya akan menjadi hambatan. Transfernya diperkirakan akan mencapai kisaran 45-50 juta euro. Angka yang jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal yang mencapai 20 juta euro. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh performa impresif Sesko bersama RB Leipzig. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.